Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyusun persamaan fungsi kuadrat ya. Menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ada dua rumus yang kita gunakan di sini, yaitu pertama y sama dengan a dalam kurung x min xp kuadrat plus yp ya. Kalau yang kedua adalah y sama dengan a dalam kurung x min x1 dikali x min x2 ya. Kapan kita menggunakan rumus yang ini, kapan kita menggunakan rumus yang ini? Di rumus yang pertama itu kita gunakan apabila bentuk grafiknya seperti ini ya. Bentuk grafiknya seperti ini, yaitu pertama diketahui titik puncak, yaitu titik puncaknya 2,3 ya. Yaitu pertama titik puncak, diketahuinya titik puncak atau xp, yp ya. Nah, ini 2,3. Ini 2 ini xp, 3-nya ini si yp ya. Lalu kedua diketahui titik potong. Nah, ini yang disebut titik potong ya. Kok titik potong. Titik yang dilalui. 2 titik dilalui. Ya. Jadi yang pertama tadi ada titik puncak xp, yp dan titik yang dilalui. Nah, titik yang dilalui ini berarti 0,-1 ya. Karena dia hanya memiliki si y aja, tidak memiliki x. Ini berarti kalau di dalam persamaan itu adalah x, y ya. Nah, berikutnya di rumus yang ini ketika model grafiknya seperti ini ya. Model grafiknya seperti ini. Jadi yang diketahui dari grafiknya adalah yang pertama titik potong dari grafik. Ya, ini titik potong sumbu x. Nah, tepat di sumbu x, yaitu ini 1,0, ini 4,0. Jadi ini ditulis x1, y1, ini x2, y2 ya. Lalu ya ini tulis kondisinya tuh titik potong ya. Jadi kalau grafiknya kayak gini kalian harus pakai rumus yang ini, nggak bisa pakai yang ini ya. Titik potong. Yang kedua adalah satu titik yang dilaluinya, sama-sama satu titik dilalui ya. Ini akan mengisi si ini 0,2 itu sebagai x, y dalam rumus ini ya. Nah, langsung aja kita praktekkan cara menggunakannya. Kita langsung mulai aja nih ya. Dari model soal seperti ini pasti yang diketahui pertama ada xp dan yp, yaitu titik puncaknya, lalu satu titik yang dilaluinya itu x, y ya, 0,-1. Jadi langkah pertama adalah kalian masukin semuanya ke dalam rumusnya. Y-nya udah tahu ya, -1. Ingat, x sama y itu titik yang dilaluinya, sementara puncaknya itu xp, x puncak, y puncak ya. Tinggal dimasukin aja, berarti atau enggak tulis dulu deh yang diketahui ya, diketahui biar nggak bingung nih. xp sama dengan 2, yp sama dengan 3, lalu x sama dengan 0, y sama dengan -1. Tinggal dimasukin ke rumusnya. Y sama dengan a dalam kurung x min x1 kuadrat plus yp. Ini xp ya, sorry. Jadi tinggal dimasukin aja, x nya -1, a nya itu belum ada, x nya berarti 0 dikurangin xp, xp nya 2 kuadrat ditambah yp, yp nya 3 ya. Jadi ini langkah pertama adalah memasukkan semua yang diketahui dari rumus ya. Langkah kedua kalian cari nilai a nya ya. Ini dihitung dulu, berarti -1 sama dengan a 0 dikurangin 2 -2 kuadrat ditambah 3. Ingat, ini dikuadratin dulu baru ditambah ya. Jadi a dikali 4 ditambah 3 -1. Ini nggak bisa ditambahin ya, ini artinya 4a plus 3 -1. Lalu 3-nya kita pindahin ke depan, jadi -1 -3 -4 sama dengan 4a. Berarti a sama dengan -4/4, a sama dengan -1 ya. Ini langkah pertama, yaitu kita dapat a nya -1. Oke. Lalu langkah berikutnya langsung kita masukkan lagi semua yang ada di dalam rumus ini kecuali x dan y. Langkah ketiga saya tulis di sini ya, langkah ketiga yaitu memasukkan semua unsur yang ada di dalam rumusnya kecuali x dan y-nya. Berarti
Y sama dengan A-nya udah dapat minus 1 dikali X min. Ingat ya, langkah ketiga adalah yang nggak diisi Y sama X. Jadi min XP nya adalah 2 kuadrat ditambah 3 ya. Ini dikuadratin. X min 2 kuadrat adalah X kuadrat min 4X plus 4 ya, ditambah 3. Nah ini kalian tinggal hitung, berarti Y sama dengan, kaliin semua min 1, min X kuadrat plus 4, oh kok ini X ya, sorry, min 4X plus 4, kok plus, dikali min kok plus, ini minnya dikali ke dalam ya, biar nggak bingung nih. Jadi min 4 plus 3, jawabannya adalah min X kuadrat plus 4X min 1 ya, ini jawabannya ya. Jadi dilihat lagi, pertama adalah kalian tulis dulu rumusnya, habis itu masukin semua yang diketahuinya, selanjutnya cari nilai A. Setelah dapat nilai A, balik lagi ke rumus utamanya, masukin apa yang diketahui ke rumus utamanya kecuali Y dan X, begitu juga sama A nya dimasukin ya, nanti langsung dapat deh hasil akhirnya. Oke. Selanjutnya untuk di rumus kedua ya, di rumus kedua model grafiknya harus seperti ini. Kita tulis dulu yang diketahui. Ingat, grafik ini adalah titik potong, berarti yang diketahui adalah X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 0. Ini untuk menemukan yang mana X1 Y1 atau X2 Y2 nya bebas ya. Yang pasti pasangan, kalau X1 ya pasangannya Y1, X2 ya Y2 ya, bebas. Mau yang ini jadi X2, ini Y2, mau ini X1, ini Y1 akan sama aja ya. Terus ada lagi X, Y. Sorry. X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Seperti di cara pertama tadi, yang pertama kalian isi di rumusnya semua yang diketahui ya. X min X1 dikali X min X2 ya. Diisi semua yang diketahui. Y-nya berapa? 2. A, X-nya berapa? 0 dikurangin X1, X1 nya 1, X2 nya 4 ya, 0 dikurangin 4. Nah langkah kedua tugas kalian mencari A ya, 2 A min 1, ini min 4, jadi 2A, ini min dikali min jadinya plus, jadi 4 ya, jadi A sama dengan 2/4, berarti A sama dengan setengah ya, dikecilin. Nah setelah dapat A, caranya sama seperti tadi, masukkan lagi ke dalam rumusnya kecuali X dan Y. Jadi Y sama dengan A nya dimasukin setengah, X nya tetap min X1 nya tadi 1 dikali X2 nya 4 ya, X min 4. Nah kalau udah kayak gini, kalian kaliin menyilang ya. Ingat, ini kali pelangi, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini ya. Jadinya setengah, ini X kuadrat min 4X min X plus 4. Jadi Y sama dengan setengah X kuadrat min 5X plus 4 ya. Lalu setengahnya dikaliin ke dalam masing-masing, jadinya setengah X kuadrat min 5/2X plus 2 ya. Ini jawabannya. Caranya gampang ya. Tolong dipahami benar-benar biar nanti bisa ngerjain soalnya ya.